Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika saya ucapkan testosteron? Mungkin hal-hal yang cowok banget ya, suara ngebas, maco, berotot, atlet binaraga. Lalu apa sih testosteron ini? Testosteron adalah hormon dominan yang terdapat pada tubuh laki-laki. Nah, yang fungsinya adalah untuk kekuatan tulang, kekuatan dan pertumbuhan otot, libido, fungsi ereksi, suasana hati. Banyak sekali fungsinya dari testosteron ini yang mayoritas berkenaan dengan seksualitas ya. Sebenarnya terdapat pada tubuh perempuan juga, walaupun jumlahnya tidak banyak. Jadi fungsinya untuk fungsi ovarium, kekuatan tulang, dan libido. Nah, secara biologi jika kita runut ini akan rumit sekali ya, akan sangat panjang kalau saya bahas. Tapi saya akan ambil garis besarnya saja. Di tubuh kita akan terlibat 3 titik untuk menciptakan hormon testosteron ini. 2 pada otak kita, yaitu hypothalamus dan pituitary. Lalu ada di testis. Nah, ini akan masuk akal kenapa di perempuan jumlahnya begitu sedikit ya, karena memang 3 titik utama inilah yang menciptakan hormon testosteron. Pertama dari hypothalamus, dia akan mengeluarkan hormon GnRH untuk memicu pituitary ya, agar mengeluarkan 2 hormon, yaitu luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone. Nah, lalu 2 hormon ini akan meluncur ke bawah, masuk ke testis untuk bergabung dengan kolesterol ya. Dia akan bergabung dengan kolesterol untuk menciptakan testosteron. Jadi fungsi kolesterol baik dalam tubuh ini penting ya untuk menciptakan testosteron yang akan menimbulkan fungsi-fungsi tadi ya, pertumbuhan dan kekuatan tulang, kekuatan otot, dan macam-macam ya. Jadi hormon juga perlu si kolesterol juga perlu diperhatikan. Fungsi hormon testosteron ini yang mungkin menarik buat kita adalah dia mampu membakar lemak pada metabolisme tubuh. Dia terlibat dalam pembakaran lemak dalam metabolisme tubuh. Nah, saat ini kan mungkin begitu menariknya kesehatan ya, di mana kita harus menurunkan lemak, menaikkan massa otot, imunitas. Nah, hormon testosteron ini adalah dia katalis ya, yang sangat berpengaruh dalam hal-hal tadi. Dia selain ke fungsi energi, imunitas, juga ternyata dia terlibat dalam pertumbuhan rambut ya. Nah, jadi si GnRH dari hypothalamus ini memicu 2 hormon tadi yang akhirnya akan terbentuk testosteron. Ini akan terus meningkat produksinya seperti itu sampai usia kita memasuki sekitar kurang lebih usia 30. Dan lalu setelah itu akan terus menurun jika kita tidak mempertahankannya. Nah, nanti saya akan bahas gimana cara agar si hormon testosteron ini tetap pada level tertingginya dia, agar fungsinya kita terus bisa nikmati ya. Menyinggung soal kolesterol yang saya katakan penting tadi, kenapa? Nah, di sini adalah keterlibatannya dengan 2 hormon yang diciptakan oleh pituitary ya. Pertama LH ya. LH akan bergabung dengan kolesterol, akan menghasilkan testosteron. Dan satu lagi adalah FSH, akan bergabung dengan kolesterol yang tubuh kita ciptakan, yang kita konsumsi, yang akan membentuk sejumlah sperma ya. Jadi kesehatan 2 hormon ini penting ya, dan si kolesterol juga penting karena nanti akan menciptakan 2 hal, yaitu testosteron dan sejumlah sperma. Nah ya, lalu ada Leydig cell yang mana tempatnya adalah pada testis. Si Leydig cell ini adalah dia tempat untuk penggabungan kolesterol bersama 2 hormon tadi, LH dan FSH, agar bisa bergabung dan kemudian menciptakan testosteron. Nah, kita balik lagi ke atas ke GnRH.
yang dipicu oleh hipotalamus ini tidak terjadi setiap saat ya, tidak terus-menerus dia men-trigger segala macamnya sampai terbentuk testosteron. Dia hanya pada saat-saat tertentu saja. Nah, umumnya si GnRH ini dia akan keluar untuk memicu pada waktunya di pagi hari ya. Saat kita bangun tidur, GnRH ini keluar, lalu terjadilah pembentukan dan penggabungan sampai testosteron muncul. Si hormon testosteron ini begitu kritikal ya pada tubuh kita, dimana kita harus mempertahankannya pada porsi yang tepat. Jika kurang akan merugikan kesehatan tubuh kita, begitu juga kalau kelebihan. Nah, sebenarnya tubuh kita memiliki mekanisme agar si hormon testosteron ini tidak berlebih ya. Ada yang disebut dengan negative feedback loop ya, dimana si otak kita akan seolah diperingati bahwa udah nih, udah kebanyakan, jangan diproduksi lagi ya, jangan bikin lagi karena kita nggak mau ada masalah pada tubuh kita. Nah, ada negative feedback loop yang akan mengawasi agar produksi testosteron tidak berlebihan. Apa yang mempengaruhi testosteron kita menurun atau berkurang ya, sehingga kita kehilangan fungsi-fungsinya? Pertama adalah dari ini alami ya, meningkatnya usia. Sejak usia 30 dia akan terus menurun. Lalu kedua adalah berat badan berlebih atau obesitas ya. Jika kitanya obesitas, maka hormon di dalam tubuh kita akan tidak seimbang, sehingga di situ ada penurunan hormon testosteron. Lalu bagaimana cara mempertahankannya? Pertama, olahraga ya, kita harus memicu agar hormon testosteron digunakan ya, istirahat lalu diproduksi lagi ya. Jadi istirahat dan olahraga ini penting. Pertama, olahraga dulu, kita harus memicu testosteron muncul, keluar, digunakan, lalu istirahat, recovery, testosteron dibentuk kembali, seperti itu. Lalu berat badan harus ideal, karena jika berat badan berlebih, hormon tidak seimbang, testosteron akan berkurang. Yang lainnya lagi, hindari stres ya, karena si testosteron dibentuk di 3 titik, 2 diantaranya ada di otak, maka stres manajemen ini penting ya. Jika stres muncul, kortisol hadir, testosteron akan kalah jumlahnya. Nah, lalu ada beberapa asupan yang bisa kita konsumsi untuk membantu mempertahankan testosteron pada levelnya. Pertama, omega 3. Ini penting untuk otak ya, omega 3. Lalu ada vitamin D. Di video yang lain saya pernah singgung vitamin D, bahwa ini adalah hormon booster ya. Vitamin D bisa membantu testosteron. Lalu ada beberapa nutrisi yang bisa dari makanan alami, itu bisa dari tuna, kuning telur, tiram, kerang-kerangan, dan kacang-kacangan. Nah, ternyata hormon testosteron ini bisa berlebih loh. Nah, kok bisa ya? Kenapa bisa berlebih? Padahal kan tubuh kita ada mekanisme negative feedback loop untuk mengawasi itu ya, agar tidak berlebih. Kok masih bisa berlebih? Nah, zaman sekarang ya, ini sudah banyak sekali cara agar si hormon testosteron ini terus meningkat ya. Begitu menariknya fungsi hormon testosteron, sehingga banyak manusia yang mengakali itu ya. Ada dengan suplemen ya, lewat oral, ada lewat krim juga ya, testosteron krim. Nah, ada juga yang injek. Nah, ini sebenarnya dari zaman dulu ini udah ada ya, hanya sekarang lebih modern lagi, lebih canggih lagi, sehingga bisa terus ditambah. Nah, padahal jika testosteron berlebih pada tubuh kita, itu akan menimbulkan banyak hal-hal yang negatif yang merugikan tubuh kita sebenarnya. Nah, ada beberapa diantaranya
testis mengkerut ya. Dari sini nanti jumlah sperma akan berkurang, disfungsi ereksi juga ya. Nah, tadi yang dari sperma otomatis si kualitas sperma akan terus menurun ya. Nah, lalu ada peningkatan risiko penyakit jantung, ada risiko ke penyakit pada liver juga. Nah, lalu ada seperti pada kulit ya, itu kulit berminyak, berjerawat. Nah, lalu ada pembesaran prostat. Nah, nanti akhirnya akan jadi gangguan pada kesulitan untuk buang air kecil misalkan. Nah, ujung-ujungnya nanti akan ke berat badan yang tidak terkontrol. Kenapa? Karena jika testosteron berlebih, itu nafsu makan juga akan terus meningkat ya. Berat badan berlebih nanti akan berpengaruh ke penyakit-penyakit yang degeneratif ya. Itu akan timbul karena berat badan yang tidak terkontrol. Orang-orang yang pernah menambahkan hormon testosteron ini secara instan dari luar juga biasanya mengeluhkan sakit kepala yang hebat ya. Mereka bangun pagi nih, setiap pagi begitu bangun selalu sakit kepala ya, dan itu berlebihan ya, sakit kepalanya tidak wajar. Nah, lalu ada gangguan penilaian juga ya, atau delusi. Lalu ada gangguan ke seperti perilaku agresif dan tidak biasa. Lalu mood swing, suasana hatinya tidak teratur, jadi mudah marah ya, segala macam. Nah, ini tentunya efek yang tidak kita inginkan ya, dengan banyak gangguan kesehatan tadi karena hormon yang tidak seimbang. Nah, kita harus mempertahankan agar kesehatan hormon ini tetap seimbang, tetap pada range-nya. Usaha yang bisa kita lakukan adalah tetap pertahankan secara alami, misalkan dengan olahraga. Olahraganya bisa memicu si hormon tadi digunakan, seperti angkat beban ya, latihan ketahanan otot lah ya. Nah, lalu usaha lainnya adalah dengan tidur yang cukup, agar si hormon tadi setelah digunakan dia recovery lagi, dibentuk lagi. Nah, yang lainnya juga ada pola makan ya, pola makan yang teratur, utamakan sumber makanan yang sehat ya, seperti asupan-asupan yang mengandung omega 3 itu bisa membantu. Lalu jika diperlukan bisa melalui suplementasi juga ya. Tetap pertahankan kesehatan hormon kita agar secara umum tubuh kita juga sehat dan bisa menikmati semua manfaatnya tadi.